Vincent. Ngomongin sedikit soal pemimpin kota DKI Jakarta ini. Ya. Bapak Ahok. Ya. Kan dia kan karakternya itu kan tegas. Ya. Bijaksana. Berani. Ya. Tapi apakah benar kalau karakter aslinya seperti itu? Seperti tegas, bijaksana, berani. Kita memiliki satu berita mengenai plus minus dari karakter Bapak Ahok ini ya. Yang dianalisa oleh seorang grafologi. Grafologi. Grafologi itu ilmunya? Ilmunya. Yang menganalisa seorang grafolog. Nah, ya. Ini dia plus minus dari karakter Bapak Ahok dari tulisan tangannya. Grafolog Deborah Dewi mengatakan bahwa dari 2 tulisan yang ia dapatkan dalam jeda sekitar 1 tahun itu, Deborah mengatakan Bapak Basuki sudah menjadi orang yang lebih baik. Ya. Tuh, Deborah juga mengatakan adanya plus dan minus dari karakter Basuki yang terbaca dari tulisan tangannya. Bapak Basuki sebut dia adalah orang berkarakter high risk, high profit, tetapi sangat terkendali oleh kesadaran di atas normal. Wah, di atas norma? Di atas norma, kesadarannya atas norma. Seru tapi ya bisa ngebaca karakter lewat tulisan tangannya ya. Kita hadirkan aja langsung di sini grafolognya. Wah, ini dia Deborah Dewi. Ya, ilmu grafologi. Beda acara. Ups doang. Ups bener kalau ini sekarang. Grafologi itu apa sebetulnya, bisa diterangkan dulu? Sama nggak sama yang membaca tanda tangan? Sama? Salah satu cabangnya. Jadi cabang. menganalisa karakter manusia melalui medium tulisan tangan. Itulah grafologi. Tapi tidak membaca ya, menganalisa dari tulisan tangannya. Kalau membaca itu ini Ibu Budi. Itu membaca. Tapi untuk bisa dikatakan orang sebagai seorang grafolog, itu belajar ilmu grafologi berapa lama, Mbak? Kalau belajar sih secara kurikulum dari asosiasi, saya kan bernaung di bawah AHAF ya, American Handwriting Analysis Foundation. Itu kurikulumnya kurang lebih 1 tahun. Teori saja, belum praktek, belum magang. Tapi kalau kita bicara belajar ilmu grafologi sebetulnya seumur hidup. Karena setiap manusia punya tulisan tangan yang beda-beda. Jadi bertemu dengan satu tulisan tangan, rumusnya beda, itu sudah satu pembelajaran baru. Nah, ini salah satu contoh rumus yang saya buat dari tulisan tangan Desta dan Vincent. Nah, ini adalah salah satu tools yang digunakan. Sebetulnya ada beberapa tools dan harus selalu menggunakan pembesaran grafis. Karena grafologi adalah ilmu grafis dan logos ya. Menganalisa grafis. Nah, contohnya salah satunya sebagai seorang grafolog saya harus menemukan pola-pola pengulangan yang ada di dalam tulisan tangan. Kemudian dari pola-pola tersebut dirajut menjadi satu, jadilah sebuah hasil analisa. Nah, ini contoh rumusan-rumusan yang saya dapat dari tulisan tangan. Boleh jelasin nggak? Kok saya deg-degan ya? Sebetulnya kita sudah menuliskan tulisan tangan kita langsung ya. Akan dibawakan oleh Hesti. Hesti, silakan Hesti, bawa sini. Saya juga bisa menganalisa loh. Kalau menganalisa apa? Ini nggak ada namanya, nggak ada siapa yang nulis, tapi saya tahu nih siapa yang nulis. Siapa itu? Ini saya tahu nih, dari tulisannya, dari kata-katanya ini pasti nih. Ini seonggok Bapak ini nih. Kenapa tahu dari mana? Tahu sih dari tulisannya, Bapak baca aja sendiri. Ini tulisan Bapak, saya curiganya nih. Kenapa saya tidak pernah merasakan kenikmatan itu? Percayalah padaku bahwa aku tidak akan mengecewakanmu. Apa sih liatin saya terus? Aku benci deh ah. Ya kan? Iya, kok bisa tahu ya? Itu bukan karakter tulisannya, tapi apa yang ditulisnya itu. Coba kasih Mbak Debo. Ini punya Desta, atau boleh mungkin biar lebih afdol gitu ya. Saya pengen tahu di depan mata saya kira-kira menulisnya seperti apa sih. Jadi nanti untuk menyamakan pola yang terdapat dari tulisan yang sudah disiapkan maupun yang sekarang. Nih, tadi kita dikasih kata-katanya sama ya? Terserah, mau sama boleh, beda boleh. Oke, ya. Aku tulis disaksikan langsung apa gimana oleh notaris? Enggak, bukan nanti. Disaksikan dengan ini. Nah, kadang-kadang orang melihat kan selalu dari penampilan luar. Yang menariknya lagi lewat grafologi, justru kita bisa melihat bukan apa yang ditampilkan di luar, justru di dalamnya. Karakter yang sebenarnya. Coba kita kasih lihat ke penonton yang ada di rumah, ini adalah tulisannya Desta. Mungkin kalau cuma dilihat sekilas seperti ini, kita nggak bisa menganalisa secara detail ya. Dari mana sih itu tadi gitu kan analisanya. Ini kayak gimana? Mbak Debo, saya mulai capek deh. Ini terusnya. Boleh. Iya. Udah belum sih? Nggak tahu nih. Udah. Sudah. Sudah cukup. Ya. Ya udah gitu. Ini
sama ya. Coba yang sebelumnya. Nih sama kan? Nih, Yang sebelumnya. yang sebelumnya. Cara kerja grafologi itu menggunakan analisa makro dan mikro. Kalau analisa makro itu melihat keseluruhan bagaimana si penulis itu menggunakan kertas atau ruangan ini untuk menghasilkan tulisan. Di tulisan yang sini dia selalu seperti ini kan? Iya. Selalu menjauh. Oh iya. Di tulisan yang kedua ternyata juga sama. Saya kan tadi ngetes lagi gitu loh, ngecek lagi betul nggak sih. Nah inilah bukti bahwa ketika sebuah pola itu selalu terjadi, nah disitulah salah satu materi yang dianalisa dan merupakan sekaligus bukti bahwa meskipun orang bilang oh tulisan tangan saya berubah-ubah, tapi yang Ada dilihat pola yang sama pasti ya. iya, yang dilihat oleh grafologi dengan non grafologi itu tolak ukurnya berbeda. Jadi orang bilang berubah, tetap saya ngelihatnya sama gitu. Samanya salah satunya. Baru aja mau nanya. Kalau Jantungku di mana tadi ya? Oke, baik, kalau gitu langsung aja mungkin bisa dianalisa karakter seorang Deddy Mahendra Desta seperti apa? Kalau untuk Desta, untuk pertama kali memulai segala sesuatu, kalau orang lihat dari luar kan, orangnya ketawa-ketawa, bercanda-bercanda. Tapi sebetulnya dia sangat berhati-hati di awal. Jadi sebelum memulai proyek atau proyek atau apapun, ya? di awalnya iya. Oh, iya. Tapi begitu. Tapi setelah itu ngelos ya terus ya? Iya, setelah itu begitu sebelumnya dia sudah punya analisa tersendiri di kepalanya. Nah, ketika dia sudah memulai di tengah-tengah perjalanan sesuatu itu, entah hubungan personal, entah itu proyek atau apapun, dan dia melihat oh ya analisanya dia terbukti benar, misalnya gas langsung, dia bisa benar. langsung cepat mengejar. Karakter saya seperti itu. Anda confirm? Anda Iya, merasa saya seperti sih, itu? Jujur aja iya. Kalau Vincent Absurd ya? ada beberapa pola. Yang satu adalah menariknya ketika membuat huruf I, titiknya itu selalu di atas sebelah kanan, selalu. Gitu kan? Orang biasa kan kalau diajarkan dulu menulis huruf I-nya kan titiknya pas di atas huruf. Nah, dia selalu di atas kanan. Saya nggak mau sama yang lain. Harus beda lah. Titiknya di Itu kanan. ada artinya juga, itu salah satu metode analisa mikro. Vincent kan ininya Rata. lebih sempit, lebih rata. Cuman di sininya juga sempit juga, ukuran sempit. Itu termasuk dalam itu juga ya, analisa ya? Iya, itu semua dilihat. Analisa makro kan melihat layout, kalau analisa mikro titik per titik, Detail huruf ya. per huruf, sambungan per sambungan. Untuk kombinasi semuanya, karena tidak bisa diartikan secara terpisah, meskipun kelihatannya humoris gitu ya, pelawak. Maaf kata ya Mas, Iya. biasanya kan orang-orang tuh nganggapnya oh pelawak itu ya lu nggak apa kata besok lah gitu loh, Iya. mikirnya entar-entar aja. Tapi sebetulnya Mas Vincent itu mempertimbangkan loh untuk nextnya apa ya yang harus dilakukan, dan kelihatannya orangnya nyantai ya, tapi Serius sebetulnya ya? dia kompetitif gitu. Maksudnya bukan kompetitif, Kompetitif? orangnya itu Ambisius? ulet gitu. Oh, Jadi iya. dia akan mengupayakan. Dia termasuk keket atau bulu? Bukan ulet itu. Oh iya, Ulet sekali dia akan. Saya bentar lagi jadi kepompong. Serius Bersahabat lagi? dong kita. Dia lebih ke serius Persahabatan. juga Iya. orangnya. Kalau Hesti? Ya. Hesti mungkin kalau mau dilihat kamera, semua Kecil orang pasti merasa oh tulisan tangannya berubah-berubah gitu. Tapi kalau dilihat polanya sama. Satu, sebelah kirinya sama seperti Menjauh. Sama Kita seperti kayak cocok Desta, deh, Ti. menjauh. Gitu kan. Gila. Terus sebelah kanannya Kosong selalu ya? lebar. Oh, iya benar. Terus kemudian selalu ketika menulis itu tiba-tiba ada spasi yang lompat. Selalu tiba-tiba set mendadak Berarti nggak jauh. konsisten tuh Iya, orang iya, itu. iya. Padahal Oh, pada iya. waktu menulis kan tidak nyadar. diperkirakan kan, nulis kan spontan aja, Ah. nggak mikir Bukan kan itu. dari satu kata ke kata yang lain itu akan berapa mili kan enggak. Nah ini sama-sama karakternya selalu ada lebih tiba-tiba lompat. Sementara kalau dilihat salah satu yang diukur adalah ini saya bawa penggarisnya juga. Menarik loh, ini seru banget loh. Ini Saya kan pengen ada alat mempelajarinya. ukurnya juga. Tuh ada alat ukurnya juga ya? Ada alat Itu ukurnya bisa juga. difotokopi nggak? Bisa, mau. Murah kok. Tapi dia Jualan. Nah, jadi salah satu yang diukur juga lebar huruf vokal A, E, I, O, U. Jadi semua. Jadi kombinasi dari makro dan mikro tadi, salah satunya dipelajari, aku baru tahu loh ini. Nah, untuk Mbak Hesti, dari analisa semuanya, kombinasi semuanya ini sebetulnya Mbak Hesti itu
orang yang compassionate-nya sangat besar. Jadi mudah tersentuh gitu kan. Manusia itu kan secara psikologis kan dibagi 3 ya. Thinking, feeling, action. What you think will drive what you feel, will drive your action. Nah, sampai di thinking, dia memikirkan orang lain ini kasihan ya, gimana. Sampai di feeling, dia juga merasakan mudah bersimpati, mudah berempati. Nah, ketika sampai di action, saya nggak tahu apa yang pernah terjadi ya Mbak di masa lalu gitu. Tapi ketika sampai di action, untuk mau reach ke orang lain tuh Anda seperti menjaga jarak. Jadi kalau orang nggak ngerti, disangkanya sombong atau disangkanya mudah susah di approach gitu. Ini orang maunya apa sih? Karena dia punya trauma dengan tukang kebunnya dulu. Mbak Debo, thank you. Tapi sebelum menutup segmen ini saya mau nanya, ada beberapa ini. Secara ini aja lah, secara cepet ini aja ada ya. Barack Obama. Iya. Kelihatannya secara ini aja ya, general. Dia orang yang sangat praktikal. Praktikal. Itu kan bawahnya tajam-tajam begitu. Terus kemudian dia juga sangat berhati-hati sebetulnya. Oke. Dan dia sangat mengamati apa yang sedang terjadi kondisinya, tapi belum tentu semua yang diamati itu dia komunikasikan semua. Dia spasinya juga tuh tiba-tiba lompat loh. Saya boleh baca, saya juga bisa baca ngomong-ngomong. Bisa. Coba. Kalau saya lihat tulisan tangannya seorang presiden. Tadi Bapak kan udah sebut, nggak? Pak. Wow. Amazing. Ditepokin lagi sama penonton, hebat ya? Saya kalau baca ini huruf ini sangat besar sekali ya. Bukan yang itu, Pak. Bukan yang itu. Itu Kalau yang saya lihat itu Arial Bolt. Satu lagi Lanjut, terakhir. lagi, Mbak. Terakhir, ini Ini- sebenarnya nggak penting, cuman ya. Ini orangnya seperti apa dan kira-kira siapa? Saya bacain deh kata-katanya ya. Kasih pertanyaan yang spesifik dong. Kalau orangnya seperti apa Dia itu kan penyanyi. terlalu Oh iya luas. benar-benar terlalu Oh, iya. luas ya. Dia Terlalu- seorang yang sangat penyanyi. spesifik. Ya rambutnya udah mulai agak hilang-hilangan ya. Ini orangnya loh Mbak nih. Ini nih, Ini. orangnya nih. Aku jadi lupa grafologi apa ya? Bercanda. Sorry ya Pak ya, maaf ya. Ini kan ngomongnya nggak apa-apa dong ya kan. Iya. Dia kan cuma curhat doang. Ya udahlah kalau memang nggak bisa kebaca lah, udahlah. Bisa kok, bisa. Oke, terima kasih Mbak Debo. Ya. Terima kasih, Mbak Debo. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Tonight Show. Jalan. Siap. Sampai bawah, ya. Sampai bawah. Jalan begitu. Bisa ya?